Oke, teman-teman semua, dengan Kak Vino di sini. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi nilai mutlak, dan ini adalah pembahasan tentang soal-soal cerita yang biasanya berkaitan dengan nilai mutlak. Ya, jadi teman-teman pernah menjumpai soal seperti ini, misalkan seperti yang di atas ini. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan langsung ke contoh soal saja. Jadi sebenarnya soal nilai mutlak ini hanya sederhana aja, teman-teman. Cuman mungkin biasanya kita nggak kepikiran kalau itu pakai nilai mutlak. Jadi misalkan seperti ini, waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa untuk mengerjakan soal adalah 4 menit dengan toleransi maksimal 40 detik. Tuliskan persamaan yang menggambarkan waktu untuk mengerjakan soal tersebut serta batas minimal dan maksimal waktu pengerjaan tiap soal untuk siswa tersebut. Ya. Jadi di sini kita hanya disuruh membuat persamaan dalam nilai mutlak yang menyatakan waktu minimal dan maksimal seorang siswa bisa menyelesaikan soal. Nah, padahal rata-rata untuk pengerjaan adalah 4 menit. 4 menit itu bisa kita ganti sebagai 240 detik ya, seperti itu. Nah, seandainya kita misalkan waktu pengerjaannya adalah T, maka untuk menjadikan ini persamaan nilai mutlak dengan toleransi 40, itu berarti kita bisa buat persamaan T minus 240 dalam harga mutlak, itu harus sama dengan 40. Jadi, waktu yang diperlukan siswa itu untuk mengerjakan, itu kalau diselisihkan dengan 240, dalam harga mutlak itu harus sama dengan 40, karena toleransi maksimalnya adalah 40. Nah, di sini kita bisa kerjakan dengan prinsip persamaan nilai mutlak. Artinya T dikurangi 240 sama dengan 40, sehingga T-nya kita dapatkan 280, dan T minus 240 sama dengan minus 40, sehingga T-nya kita dapatkan 200. Jadi artinya adalah waktu minimal untuk siswa itu bisa mengerjakan adalah 200 detik dan maksimal adalah 280 detik, seperti itu. Ya. Berikutnya, nih, pemerintah mencoba membuat estimasi gaji untuk ASN golongan 3, yaitu 3.450.000. Gaji ASN golongan 3 tersebut dalam keadaan tertentu berselisih 350.000 dengan gaji yang dianggarkan. Jika gaji awal seorang ASN golongan 3 adalah X rupiah, maka tentukan persamaan nilai mutlak yang sesuai untuk gaji ASN golongan 3 itu, serta gaji minimal yang mungkin diperolehnya. Ya, ini sama aja teman-teman. Jadi kita bisa buat gajinya itu masa X ya. Nah, X itu dikurangkan dengan 3.450.000. Nah, ini hasilnya adalah 350.000 karena selisih dari toleransinya adalah 350.000. Nah, di sini kita bisa kerjakan ya. Jadi X dikurangi 3.450.000 itu sama dengan 350.000, sehingga X-nya kita bisa dapatkan 3.800.000. Lalu penyelesaian yang kedua adalah X dikurangi 3.450.000 sama dengan minus 350.000, sehingga X-nya bisa kita ambil sebagai 3.100.000. Artinya adalah gaji maksimal yang bisa diperoleh adalah 3.800.000 dan gaji minimalnya adalah 3.100.000. Seperti itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan cukup jelas. Lalu berikutnya, nih, Sungai Citarum memiliki ketinggian normal permukaan air sebesar 150 cm. Ketinggian permukaan air Sungai Citarum dapat berubah-ubah berdasarkan perubahan musim hujan atau musim kemarau. Diketahui penyimpangan ketinggian permukaan air sungai adalah kurang dari 15 cm. Tentukan interval dari ketinggian air yang mungkin tercapai pada Sungai Citarum tersebut. Di sini kita misalkan ketinggiannya adalah X, gitu ya. Maka kalau awalnya 150 kita buat minus 150 dan penyimpangannya kurang dari 15 cm. Artinya ini adalah kurang dari 15. Di sini kita bisa kerjakan dengan persamaan pertidaksamaan nilai mutlak. X dikurangi 150 kurang dari 15 atau X kurang dari 165, dan penyelesaian yang kedua X dikurangi 150 lebih dari sama dengan minus 15 atau X-nya lebih dari sama dengan 135. Sehingga kalau penyelesaian ini kita gabung,
maka X-nya itu ada di antara 135 sampai 165. Jadi interval ketinggian air yang mungkin adalah di antara 135 sampai 165 cm. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu kemudian ini perusahaan properti telah membangun apartemen A di kilometer 40 dan apartemen B di kilometer 70 pada suatu jalan yang sama. Perusahaan tersebut ingin mendirikan apartemen C pada jalan yang sama dengan ketentuan memiliki jarak lebih dari 30 km terhitung dari apartemen B. Berdasarkan konsep nilai mutlak, pada kilometer berapakah kira-kira apartemen yang baru dapat didirikan? Nah, jadi kita anggaplah ini kilometernya C, ya. Nah, dia ditinjau dari B. Jadi B itu ada di kilometer 70 dan jaraknya harus lebih dari 30 km. Artinya kita bisa buat persamaan C dikurangi 70 dalam harga mutlak itu lebih dari 30. Nah, di sini berarti kita kerjakan C dikurangi 70 lebih dari 30 atau C lebih dari 100 dan C min 70 kurang dari minus 30. Artinya C kurang dari 40. Nah, artinya apartemen yang baru itu dapat didirikan pada kilometer yang kurang dari 40 atau lebih dari 100. Seperti itu ya. Jadi terhadap B ya. Jadi kalau teman-teman bilang, lu kan kalau kurang dari 40 akan dekat sama A, ya nggak apa-apa karena nggak ada keterangan gitu ya. Jadi endingnya adalah dia akan berdiri di kilometer lebih dari 100 atau di kilometer kurang dari 40, yaitu letak apartemennya. Seperti itu teman-teman. Jadi hanya simpel aja soal penerapan nilai mutlak dalam soal cerita ya. Mudah-mudahan menjadi referensi untuk pembelajaran kita semua. Oke, tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.